menyakiti hatinya. Au! Apa kamu kampret? Kepret meren. Saya lagi kerja. Kamu bukannya pengusaha? No. Kenapa kamu nggak bilang aja kamu tuh tukang kebun? Neng, kalau Neng lebih tahu kenapa Neng tidak pernah sholat dan tidak pernah ngajarin saya sholat. Kalau besok kamu teh nggak bawa saya ke Paris, saya mau pulang. Hello Universe. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Waalaikumsalam Paris karya sutradara Benny Setiawan. Film yang bergenre drama komedi ini menceritakan tentang Itze, gadis asal Bojong yang berharap hidupnya dapat berubah setelah menikah dengan pria asal Prancis bernama Emen. Tetapi apa yang ia harapkan ternyata jauh dari kenyataan, di mana Emen hanyalah seorang petani yang hidup di desa terpencil. Oke, langsung saja kita recap alur cerita dari film Waalaikumsalam Paris 2016 and intro. Oh ya. Film dibuka dengan memperlihatkan Emen yang menjadi mu'alaf dan akan disunat. Lalu Sim berpindah ke pernikahan Itze dan Emen, di mana mereka sedang merayakan pesta pernikahan. Tiba-tiba mantannya si Itze datang sambil marah-marah karena ditinggal nikah sama si Itze. Lalu satpam pun mengusirnya dan orang tuanya Itze menenangkan para tamu. Acara pun normal kembali sampai mantannya Itze yang lain datang lagi dong. Jangan sampai kamu menyakiti hatinya. Kalau kamu menyakiti hatinya, Abah kepret. Itu kampret. Au! Wah, sakit kampret. Lalu Sim berganti ke ayahnya Itze yang sedang menasihati Emen untuk menjaga Itze baik-baik karena mereka akan terbang ke Prancis. Kemudian para tetangga dan teman-temannya Itze pun mendoakan Itze sebelum mereka terbang ke Prancis dengan dipimpin oleh Pak Ustadz. Setelah acara doa selesai, Pak Ustadz memberikan beberapa buku untuk Emen belajar agama Islam. Lalu mereka pun berangkat ke Prancis. Bangun, Neng. Kamu melihat Eiffel Tower. Setelah sampai di rumahnya Emen, itu sangat kaget karena ternyata Emen tinggal di desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan. Lalu dimulailah film Waalaikumsalam Paris 2016. Kemudian Sim berganti ke ayahnya Itze yang mengkhawatirkannya, dan tiba-tiba Yaya datang dengan maksud membawa Ina pergi kencan. Tetapi langsung dilarang oleh orang tuanya dan mereka pun mengusir Yayat. Bu, pergi! Bantu saya ini! Pergi! Malam harinya terlihat Itze sangat bete karena di desa tersebut nggak ada sinyal sama sekali untuk dia main sosmed. Lalu Emen memberitahu Itze bahwa memang di desa tersebut nggak ada sinyal sama sekali. Pagi harinya, Itze yang baru bangun langsung nyariin Emen yang ternyata Emen sedang berbincang dengan tetangganya. Ia pun ngomel-ngomel terus karena lapar dan minta dibuatin makanan. Saya sudah siapkan sarapan untuk Tuan Putri. Si Emen sudah menyiapin makanan berupa roti dan selai. Tetapi Itze maunya malah nasi uduk. Nasi uduk, ini mah malah pemukul beduk. Gimana sih kamu? Balik ke Indonesia. Di sana terlihat Yayat yang sedang merayu ayahnya Ina dengan batu akik. Karena sebenarnya ia adalah juragan batu akik. Sambil menunggu Ina pulang. Setelah Ina pulang, Ina menyapa Yayat dan yang terjadi selanjutnya adalah Udah lama di sini, Kang? Oh, dari tadi. Udah mau pulang juga dia. Kenapa kamu nggak pulang? Pulang atuh. lalu ibunya Ina menanyakan udah ada kabar atau belum dari si Itze. Dan Ina menjawab belum karena si Itze kan di sana nggak bisa internetan karena nggak ada sinyal. Kemudian Sim berganti ke Emen yang sedang dimarahin sama Itze karena ia main di kebun. Tetapi Emen bilang bahwa ia sedang bekerja. Dan disinilah awal dari semua masalah yang akan datang di kemudian hari di film ini tentunya. Itze lagi-lagi kaget karena sebelumnya ia menganggap Emen adalah pengusaha kaya raya. Itze pun menangis dan merasa ditipu. Emen berusaha menjelaskan bahwa ia dulu sudah bilang bahwa ia hanyalah seorang Viticulteur atau wine growers.
yang tentunya Ice nggak tahu karena ia sama sekali nggak bisa bahasa Prancis. Ice menanyakan kebun tersebut milik Emen atau bukan. Lalu Emen menjawab bukan dan mengaku bahwa ia hanyalah pekerja biasa. Padahal kan sebenarnya kebun tersebut adalah milik ayahnya Emen yang sebentar lagi akan diwariskan ke Emen. Setelahnya mereka pergi ke semacam supermarket untuk belanja bahan makanan dengan menaiki sepeda. Sesampainya di sana, Ice nggak mau ikut masuk dan memilih untuk tetap di luar. Lalu ia mencari-cari sinyal, tetapi hasilnya tetap nihil. Kemudian ia memutuskan untuk berkeliling dan menemukan semacam bar. Ia masuk dan bertanya, apakah di sana ada wifi atau telepon? Tetapi dengan bahasa yang terbata-bata, sehingga orang-orang di sana nggak tahu apa yang Ice bicarakan. Wifi? Internet? Lalu Emen yang melihat Ice ada di bar langsung menghampirinya dan bilang ke orang-orang di sana bahwa mereka sedang mencari telepon. Setelah diberitahu telepon, Ice langsung menelpon keluarganya. Ibunya Ice pun sangat senang dan langsung menanyakan kapan mereka sekeluarga akan diajak ke Prancis dan menanyakan kenapa Ice gak pernah ngirim kabar. Ice lalu menjawab bahwa ia sedang berbulan madu di pulau terpencil dan gak ada sinyal. Di sini keluarga Ice masih belum tahu bahwa Emen seorang petani dan masih menganggap ia adalah seorang pengusaha kaya raya yang hidup di kota Paris. Setelah selesai menelpon keluarganya, Ice marah ke si Emen dan minta dibawa ke Paris, kalau enggak dia akan pulang ke Indonesia. Dan Ice di sana juga jujur ke si Emen bahwa tujuan ia nikah sama bule adalah supaya bisa jalan-jalan di Paris. Di scene ini juga terdapat adegan yang menurut saya paling menyedihkan. Sok saksikan sendiri. Kamu menikah dengan saya karena mau foto di Paris? Ya iyalah. Ini ke Paris, mau foto di sana, shopping. Di sana, Emen mencoba untuk sabar dan menghibur Ice yang sedang ngambek. Setelahnya ditampilkan keseharian Ice dan Emen yang terlihat mereka selalu bertengkar setiap hari. Tetapi Emen selalu sabar dalam menghadapi Ice. Sampailah pada suatu hari, saat Emen sedang bekerja, Ice pergi ke Paris sendirian. Lalu ia menghadang sebuah mobil supaya ia bisa nebeng. Ia pun berangkat dengan orang-orang tersebut. Tetapi sialnya, Ice malah dibawa pulang sama mereka karena sebenarnya mereka adalah teman-temannya Emen. Setelah sampai di rumah, Emen menasihati Ice bahwa istri pergi tanpa seizin suami itu salah. Tetapi Ice malah menyangkal dan malah balas menjawab kalau suami ngekang istri juga salah. Kemudian Emen bilang bahwa sekitar 40 hari mereka bisa ke Paris karena dalam 40 hari mereka akan panen. Ia juga menambahkan bahwa 40 hari adalah waktu yang cukup supaya mereka bisa saling memahami. Emen juga bilang kalau sebenarnya ia sangat mencintai Ice dan menerima Ice apa adanya, dan meminta Ice untuk mencintainya juga seperti ia mencintai Ice. Setelah mendengarkan kata-kata dari Emen, Ice tersentuh hatinya dan mulai bisa menerima suaminya tersebut. Sejak saat itu, hubungan keduanya pun berangsur-angsur membaik. Lalu scene berganti ke Emen dan Ice yang sedang menelpon keluarganya. Di sana, ayahnya Ice agak marah karena mereka terlalu lama berbulan madu. Beda dengan ibunya Ice yang justru mendukung Ice dan alhasil terjadilah cekcok antara mereka berdua. Lalu telepon pun terputus. Scene berpindah ke perkebunan anggur milik ayahnya Emen. Di sana terlihat hubungan mereka sudah sangat membaik. By the way, aku mengirim email tapi tidak ada kabar darimu. Ini latar waktunya sudah memasuki beberapa hari sebelum panen ya. Karena terlihat dari para pekerja dari luar kota yang berbondong-bondong datang ke desa tersebut untuk membantu panen. Itu sangat gembira karena sebentar lagi mereka akan panen, yang mengartikan bahwa mereka sebentar lagi akan pergi ke Paris. Kemudian, Emen mengajak Ice pergi ke pasar. Di sana terlihat mereka sangat bahagia, sampai seorang wanita menarik Emen secara paksa, yang ternyata wanita itu bernama Camille, mantannya si Emen. Camille lalu meminta supaya Emen kembali padanya, lalu memeluknya. Ice yang menemukan suaminya dipeluk wanita lain langsung marah dan ngamuk ke Camille. Emen berusaha melerai keduanya dan akhirnya ia mendapatkan 2 tamparan. Kalau dihitung berarti Emen sudah mendapatkan 3 kali tamparan ya. 1, 2, 3. Lalu Emen mengejar Ice yang ngambek dan mengatakan bahwa
Semua orang punya masa lalu. Ica lalu bilang bahwa ia tidak cemburu. Lalu Eman bertanya, Kenapa kamu marah dan kampret saya? dan dijawab oleh Ica bahwa walaupun Eman jelek, ia tetap suaminya. Dan Nyengir, bukannya mikir. Pas d'amour, ne jalouse pas. malam harinya, para pekerja yang dari luar kota datang ke rumahnya Eman untuk menginap di pondoknya. Eman lalu meminta Ica untuk memasak makanan untuk mereka. Tetapi Ica menolaknya dan Eman mengatakan bahwa Kewajiban seorang istri adalah meringankan beban suami. Ica tetap menolak dan Eman lalu mengatakan lagi bahwa Kenapa Neng tidak pernah sholat dan tidak pernah ngajarin saya sholat? keesokan harinya mereka pun mulai memanen anggur-anggur yang sudah matang. Di rumah Eman mereka kedatangan paket beras, jengkol, pete, dan bahan makanan lainnya yang membuat Ica sangat senang karena ia sudah lama gak makan nasi. Lalu ia memasak makanan Indonesia untuk para pekerja. Namun tiba-tiba para pekerja yang memakan masakan Ica semuanya sakit perut. Ica lalu melihat keluar untuk memastikan apa yang terjadi. Dan ia melihat satu pekerja yang makannya sangat lahap. Setelah Ica melihat dari dekat, Ica langsung tahu bahwa ia adalah orang Indonesia. Lalu Ica pun berkenalan dengan pria tersebut yang ternyata pria tersebut bernama Dadang asal Garut. Mereka pun berbincang-bincang. Dadang juga mengaku bahwa ia di sana sedang kuliah mengambil S2 dan menceritakan bahwa mahasiswa di sana memang pada bekerja. Dan si Dadang juga pernah ngajarin orang ngaji. Pembicaraan mereka ditutup dengan Ica yang mengajak Dadang untuk makan malam di rumahnya. Dan Dadang pun menyetujuinya. Malam harinya, Dadang pun datang ke rumah Eman. Kemudian Eman menyapa Dadang dengan sebutan Ustadz, yang membuat Dadang kaget dan kebingungan. Ternyata Ica bilang ke si Eman bahwa Dadang bisa mengajarinya ngaji, yang otomatis Eman menganggap Dadang itu sebagai guru atau ustadz. Lalu Dadang bilang ke si Ica secara diam-diam bahwa waktu ia bilang pernah ngajarin orang ngaji itu dia berbohong. Tetapi Ica bilang kalau ajarin aja apa yang lu bisa gitu. Kemudian Dadang mengajari Eman tentang Islam, tapi malah ia sendiri yang dibuat pusing sama si Eman karena sebelumnya Eman sudah membaca buku yang diberi oleh Pak Ustadz. Kamu udah mau ngetes saya ya? Hah? Keesokan harinya, Ica menemui Dadang sambil membawakan makanan dan memberitahu bahwa nanti malam Eman mau belajar sholat. Malam harinya pun Dadang datang lagi. Dan lagi-lagi ia terlihat polos dan malah menyebut Eman sebagai Ustadz. Betul Ustadz. Yang Ustadz itu kamu. Oh ya. Lalu mereka pun sholat berjamaah. Setelah selesai sholat, Eman menceritakan tentang ibunya yang dulu juga seorang muslim kepada Ica. Cerita tersebut cukup membuat Ica terharu karena Eman ternyata memiliki masa lalu yang kelam. Saya dibesarkan oleh seorang ayah yang hatinya terluka. Keesokan harinya, Ica menelpon keluarganya, lalu jujur bahwa Eman sebenarnya hanya seorang petani dan tinggal di desa. Mereka pun syok dan merasa ditipu. Ica mencoba menjelaskan kalau si Eman orangnya baik, tapi orang tua Ica malah nangis dan nyuruh Ica untuk pulang ke Indonesia. Sim berpindah ke Eman yang menemui ayahnya dan mengajaknya untuk menemui istrinya, yaitu Ica. Tetapi ayahnya malah pergi dengan alasan ada rapat organisasi petani anggur. Di sisi lain, Ica menemui Dadang, tetapi Dadang langsung bilang ke si Ica bahwa ia lebih baik berhenti ngajarin Eman ngaji karena Setiap kali saya ngajarin dia, saya merasa ditampar. malam harinya pun Ica jujur ke si Eman dan berusaha menjelaskan bahwa Dadang bukanlah ustadz. Eman pun paham dan bilang Saya tidak peduli dia ustadz atau bukannya, selama dia bisa mengajarkan saya sholat dengan benar. Eman juga menambahkan bahwa ia juga punya kesalahan, yaitu ia pernah tinggal berdua bersama Kamil, yaitu mantannya. Dan tiba-tiba Tapi ya, keesokan harinya Kamil datang ke rumah Eman untuk meminta maaf.
Di sisi lain, Ica bertemu dengan Dadang yang akan pamit pulang. Saya mau pamit. Ica juga bilang bahwa ia juga sudah nggak betah tinggal di desa tersebut. Lalu Dadang menasihati Ica bahwa kamu jangan menyakiti hati Emen karena ia adalah orang baik. Tiba-tiba Dadang ditelepon oleh mobil yang akan menjemputnya. Lalu Ica bertanya, "Kok kamu bisa nelpon? Bukannya di desa tersebut gak ada sinyal?" Dadang bilang kalau sinyalnya kenceng kok. Lalu Ica langsung bergegas pulang untuk menemui Emen. Sesampainya di rumah, Ica menemukan suaminya yang sedang berduaan bersama mantannya, yang sebenarnya adalah sebuah kesalahpahaman. Di situ Ica terdiam lalu menangis dan langsung mengemasi barang-barangnya untuk ikut pergi bersama Dadang. Di situ Emen mencoba untuk menghentikannya, tetapi keputusan itu sudah bulat dan ia mengatakan bahwa Saya emang gak cinta sama kamu. yang membuat Emen menangis dan melepaskan Ica. Lalu Ica pun pergi. Saya janji, saya akan bawa Ica balik ke kamu. Dalam perjalanan, Dadang menasihati Ica agar ia mau kembali, tetapi Ica tetap kekeh dengan pendiriannya. Laki-laki mah emang selalu saling bela. Lalu Sim berganti ke Emen yang mengingat kembali kebersamaannya bersama Ica. Sesampainya di Paris, mereka berencana untuk membeli makan. Tetapi ternyata Ica dan Dadang telah kecopetan. Dan alhasil mereka pun terkontang-kanting di jalanan Paris. Faris kenapa serem banget, Dang? Selamat datang di Paris. Kamu kesini kan? Di sana Dadang pun jujur sepenuhnya ke Ica kalau ia bukanlah mahasiswa. Dadang juga bilang bahwa sebenarnya ia adalah imigran gelap yang dibawa oleh istrinya Dadang bernama Adele. Tetapi mereka telah bercerai. Saya dibawa ke sini sama Adele. Kita ketemu di Pangandaran. Pagi harinya terlihat Dadang yang sedang menghibur Ica. Tetapi Ica malah marah dan minta diantar pulang ke Indonesia. Dadang bilang gak mau, lalu Ica pun berniat pulang sendirian. Tiba-tiba mantannya Dadang datang dan langsung membawa Dadang pergi bersama seorang pria. Sedikit info kalau sebenarnya waktu Dadang cerai dengan istrinya, ia membawa kabur sejumlah uang dan barang-barang milik istrinya. Alhasil sekarang Ica sendirian di tengah kota Paris yang amat besar. Malam harinya Ica terduduk di sebuah trotoar. Di sana terlihat ada gelandangan baik hati yang memberi Ica makan dan minum. Ia juga menawarkan tempat tidur. Lalu Ica kembali mengingat kenangannya waktu masih bersama Emen. Pagi harinya Emen menemui ayahnya untuk meminta maaf. Ayahnya pun memaafkannya, tetapi Emen lalu bilang kalau Je ne peux pas continuer à travailler ici. yang tentu saja membuat ayahnya tersebut marah. Dans notre famille, de génération en génération, Pour mon Dieu, n'existe pas. Dieu existe, papa. Di sisi lain, Ica kebingungan karena ia berada di kota besar sendirian. Tetapi tiba-tiba Ina melihat kakaknya yang sedang sendirian. Ia pun langsung memeluknya. Lalu Ica menanyakan ia ke Paris sama siapa, dan Ina pun menjawab kalau ia ke Paris bersama suaminya. Ica pun kaget karena ia nggak diberitahu sama sekali oleh keluarganya kalau Ina telah menikah. Ina lalu membawa Ica menemui suaminya, yang ternyata ia adalah Yayat, yang waktu itu batu aknya sedang booming di seluruh dunia. Ina lalu menanyakan di mana Emen, tetapi di situ Ica langsung menangis. Yayat pun berusaha menghibur Ica. Selfie heula atuh. Tak lama kemudian, Ica menceritakan semuanya ke Ina dan meminta dibawa pulang ke Indonesia. Ina lalu menanyakan di mana paspor Ica, tetapi dijawab oleh Ica kalau paspornya ada di Emen. Dan mau tidak mau, Ica harus mengambil paspor miliknya yang berada di Emen. Singkat cerita, Ica dan Ina datang ke rumahnya Emen untuk mengambil paspor, yang ternyata di rumah Emen sedang mengadakan pesta panen. Di sana terlihat Emen dan Kamil yang sedang berdansa karena suruhan dari ayahnya Emen. Lalu Kamil yang melihat Ica lalu menghampirinya dan meminta maaf. Tetapi karena Ica nggak bisa bahasa Perancis, akhirnya temannya Ina menawarkan untuk menerjemahkannya. J'ai rien passé avec Clément, c'est quelqu'un de très loyal et il t'aime. Son mari, écoute. Dia bilang
Klemong itu orang yang sangat setia sama kamu. Setelahnya, Eman pun menghampiri Ice, lalu Ice meminta maaf ke Eman. Eman sudah memaafkannya, dan ia bilang kalau ia akan menepati janjinya untuk membawa Ice pergi ke Paris. Tetapi Ice bilang kalau Paris tak seindah yang ia bayangkan. Kemudian Eman bilang kalau ia ingin mendengarkan akhir cerita dari seorang Ice. Tetapi Ice gak bisa menceritakannya, dan Eman pun mencium tangan Ice. Kak Neng. Sang ayah lalu melempar bunga ke Ice. Ice sedikit marah dan menganggap kalau orang tersebut adalah ayahnya si Kamil. Tetapi Eman bilang kalau itu papa saya. Ice lalu meminta maaf dan tidak apa-apa. Dan inilah akhir dari kehidupan seorang Ice dan Eman. Film pun berakhir.